Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 13 fakta riba. Berikut adalah fakta-fakta tentang riba yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, dan banyak di antara kita yang belum tahu. Nah, apa saja itu? Baiklah, kita simak. 1. Riba itu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengharamkan riba dalam firman-Nya yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sedih ya ketika kita melihat ada sahabat atau saudara kita, orangnya baik, ramah, santun, terus rajin ibadahnya, dan selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Namun, waktu kita ingatkan tentang masalah riba, dia selalu menghindar dan juga selalu mencari pembenaran. 2. Riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Mereka, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, berpaling dari perang yang berkecamuk. Ketujuh, menuduh zina terhadap wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Ditantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, "Maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Gimana coba rasanya kita diperangi oleh Allah? Hukum apa lagi yang akan kita terima? Sedangkan kita dimusuhi oleh saudara kita aja rasanya sakit banget gitu ya. Apalagi ini dimusuhin atau diperang oleh Allah dan juga Rasul-Nya gitu. Nah, 4. Allah akan memusnahkan riba. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, Allah akan memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. 5. Pelaku riba dilaknat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan siapa saja yang termasuk pelaku riba. Arti dari hadis tersebut, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah melaknat 4 orang, yaitu pemakan riba, peminjam, pencatatnya, dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana penjabarannya? Baik, insyaallah akan dijabarkan secara singkat satu-satu. Untuk pemakan riba, lembaga keuangan yang menawarkan riba termasuk bank, BPR, koperasi, leasing, dan asuransi. Termasuk juga di dalamnya pegawai yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Nauzubillah ya, kita yang tidak menawarkan riba tapi bekerja di dalam lembaga-lembaga tadi akan terkena juga debunya riba. Luar biasa ya. Nah, untuk peminjamnya, semua nasabah baik pribadi maupun perusahaan yang menggunakan fasilitas hutang dengan akad riba, yaitu pasti ya yang ada bunganya, ada dendanya, dan juga pasti ada sita
untuk pencatatnya, pencatat transaksi riba baik perorangan maupun perusahaan. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh notaris yang mencatat transaksi riba yang dilakukan oleh lembaga keuangan tempat peminjam uang atau meminjam riba. Nah, kemudian saksi transaksi riba baik pribadi maupun perusahaan. Dahsyat sekali ya, yang terkena debu-debu riba ini luar biasa. Semoga nggak ada lagi ya. Nah, 6. Harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu tadi ya, karena tidak ada berkah dari benda-benda atau dari hal-hal yang haram. 7. Dosa riba yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Hakim. Nauzubillah min zalik, ngeri banget ya dosa riba. Nah, kita semua tahu bahwa dosa zina merupakan dosa besar dan menjadi penutup pintu rezeki. Konon lagi ya. Untuk ke-8, dosa riba per 1 dirham. Dosanya itu seperti berzina 36 kali. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. 9. Pelaku riba berdirinya seperti kesurupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Ke-10, tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak diterima. Jika ia pertahankan, maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati, kemudian ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Nah, jadi riba ini juga menjadi sebab musabab dari dosa jariah ya. Semasa harta itu harta dari riba itu masih ada, walaupun dia sudah meninggal, tetap akan menjadi dosa bagi si pelakunya. 11. Pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku bermimpi ada 2 laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu kembali melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Dia menjawab, orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 12. Negeri pelaku riba akan diazab Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. 13. Stop. Jangan kembali mengambil riba.
ancaman untuk yang mengulang kembali perbuatan ribanya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari perbuatan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kembali kepada Allah. Orang yang mengulangi kembali perbuatan riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah min dzalik. Luar biasa ya tadi 13 fakta-fakta yang tidak mengenakkan ya tentang riba. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan tadi dapat mengajak sahabat jalan hidup sekalian untuk berbondong-bondong, beramai-ramai meninggalkan yang namanya riba, meninggalkan hal-hal yang berbau riba dan menjauhinya, karena harta berkah itu lebih kita butuhkan. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, dan kehidupan kita di akhiratlah yang akan kekal untuk selamanya. Kehidupan kita yang abadi itu bukanlah di dunia, tetapi di akhirat. Itu bahasan kita tentang riba telah habis ya. Sudah ada beberapa bab yang lalu juga sudah kita bahas, dan link dari masing-masing bahasan tentang riba akan kita tampilkan dalam deskripsi. Jadi para sahabat yang ketinggalan materi tentang riba bisa mengulang dengan mengklik link-link yang ada di deskripsi. Sekian bahasan dari kami. Kesalahan murni adalah dari kami sendiri dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.